Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du la nabiyya ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari menjelang siang ya. Pada pagi hari ini kita bisa berjumpa di sini atas rahmat dan karunia-Nya. Masya Allah, mudah-mudahan semua. Ini pertama kali bertemu saya sepertinya ya. Ya, belum pernah ada yang ketemu saya, berarti belum pernah ada yang periksa ke dokter jiwa ya. Ya alhamdulillah kalau begitu. Alhamdulillah kalau gitu. Tapi kalau ketemu saya pesan catering pernah? Oh belum pernah juga. Maaf ya kok terus promosi dia. Baik, salawat serta salam tidak lupa kita haturkan pada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat beliau dan kita umatnya tentu menantikan syafaat beliau di hari akhir. Baik, bunda-bunda sekalian, tadi sudah dibuka oleh Ustaz Isnan ya. Ya sebenarnya relevan karena beliau psikolog, saya psikiater. Ibu-ibu sudah tahu bedanya psikolog sama psikiater? Sudah tahu? Oh ada yang tahu, ada yang bingung ya. Ya, psikolog dan psikiater sebenarnya sama-sama mempelajari ilmu tentang jiwa, gitu ya. Cuman kalau psikolog itu memang ada fakultasnya sendiri, bukan dari kedokteran ya. Jadi beliau bisa melakukan psikoterapi karena ada psikolog klinis, ada psikolog lain-lainnya, ada jurusan sub-subnya juga. Kalau psikiater basicnya adalah dokter. Jadi dulu saya sekolahnya di Fakultas Kedokteran, ya, dokter umum, lalu mengambil spesialis kedokteran jiwa atau disebutnya sebagai psikiater. Dan kalau psikiater karena basicnya dokter, sehingga bisa memberikan resep obat. Maka psikiater dan psikolog klinis itu sering berkolaborasi. Saya juga sering mengirimkan pasien ke psikolog klinis begitu juga mengirimkan pasien kepada saya. Kenapa? Karena pada kasus-kasus tertentu ada yang harus dibantu memang dengan farmakoterapi atau obat, gitu ya. Nah, sehingga psikolog psikiater itu bekerja sama. Nanti psikolognya memberikan psikoterapinya, gitu ya. Jadi entah itu pada terapi perilakunya atau kognitifnya. Nah, kemudian dokter atau psikiaternya memberikan obatnya. Oke, nanti kita bicara lebih lanjut. Setidaknya sekarang sudah punya gambaran ya Bu ya, bedanya psikolog dan psikiater. Jadi nggak perlu takut lagi karena ada stigma biasanya kalau disuruh ke psikiater nggak mau gitu ya. Pernah ada nggak yang ke dokter sering mengeluh sakit, entah sakit perutnya, entah sakit kepalanya, entah sering mengeluh sesak nafas, terus dokter penyakit dalamnya atau dokter sarafnya atau dokter umumnya bilang, Bu saya rujuk ya ke dokter jiwa. Ada yang pernah begitu? Senyum-senyum, terus menolak. Memang saya gila ya dok kok dikirim ke dokter jiwa gitu ya. Ya. Baik, nanti kita bicara lebih lanjut ya supaya bisa memahami bahwa gangguan jiwa itu banyak sekali diagnosisnya sebenarnya. Cuma pada hari ini memang kita topiknya berbicara tentang cemas ya. Makanya ibu cerdas keluarga tanpa cemas. Baik, bisa next slide Mbak. Matur nuwun. Ya, kita memahami dulu ya tentang jiwa. Tapi yang saya sampaikan terlebih dahulu adalah definisi sehat jiwa yang menurut undang-undang ya. Jadi kalau kita bicara manusia itu tentu yang dilihat nggak hanya fisik ya.
Ibu-ibu kalau sehat fisik tapi terganggu jiwanya mau nggak? Nggak mau. Kalau jiwanya sehat tapi fisiknya sakit, nggak mau juga. Jadi maunya sehat fisik juga sehat jiwa, betul. Karena kita melihat manusia itu sebagai sesuatu yang komprehensif. Kita nggak bisa memisahkan antara jiwa dan fisik. Maka kalau lihat manusia ya dari fisik, kemudian psikologisnya ya, dan juga sosial spiritual. Nah, kalau menurut undang-undang, orang yang sehat jiwa itu adalah orang yang menyadari kemampuan dirinya. Ini versi undang-undang ya. Artinya tahu, oh aku tuh punya kelemahan ini, punya kelebihan ini, tahu batas dirinya, tahu kemampuannya, kemudian dapat mengatasi tekanan. Ibu-ibu di sini ada yang nggak pernah tertekan? Senyum-senyum lagi nggak ada ya Bu ya, gitu. Apalagi ibu-ibu yang mungkin masih ibu-ibu muda, anaknya kecil-kecil banyak, itu pasti banyak sekali dinamikanya. Kemudian menurut undang-undang orang saya juga bisa bekerja secara produktif dan berkontribusi untuk lingkungannya. Ya, jadi bekerja di sini bukan selalu bekerja kantoran atau bekerja apa namanya yang menghasilkan uang ya Bu, tetapi bisa bekerja itu termasuk ibu rumah tangga juga, artinya bisa melakukan pekerjaan apa yang seharusnya bisa dikerjakan sehari-hari. Oke, next slide Mbak. Nah, kalau ini menurut kriteria WHO. Ya, jadi kriteria sehat menurut WHO adalah baik secara fisik, jiwa, sosial, dan spiritual. Nah, terus ada 8 kali bisa dibaca. Ya. Nah, next slide. Sudah ini mau dipotret atau mau ditulis? Oh, nanti slide dibagi ya saya. Oke. Nah, saya ingin menambahkan bahwa apa ya gini, jiwa, bicara ilmu jiwa itu ngomong-ngomong itu adalah ilmu yang pertama kali disekulerkan oleh orang Barat. Kenapa? Karena jiwa itu adalah basic dari segala hal. Nah, nanti kalau kita bicara jiwa dari sudut pandang Islam berdasarkan yang saya pelajari dari Imam Al-Ghazali ya. Imam Al-Ghazali ini seorang ulama, cendekiawan, Muslim, dan beliau sudah menghasilkan banyak buku. Salah satunya tentang jiwa. Saya nulis di sini aja ya, biar enak. Mbak, tapi di sini nggak pakai mic nggak apa-apa? Jadi jiwa itu, ini tanpa mic dengar nggak? Dengar suara saya? Kurang ya. Jadi jiwa itu hakikatnya satu. Ini kita bicara yang secara ini ya, Islamnya ya. Hakikatnya satu. Tapi dia punya 2 bentuk. Maaf ya, Mbak. Nah, oke. Tapi bentuknya ada 2, yaitu gini ya Bu. Jadi hakikatnya jiwa itu satu, dia punya 2 bentuk, yaitu fisik dan spiritual, dan dia punya beberapa nama. Nah, beberapa nama kita mungkin sering mendengar ini ya, kolbu. Dia disebut juga sebagai kolbu. Kolbu ini adalah rajanya nih. Dia punya pembantu-pembantu. Di sini ada namanya syahwat. Aduh, tulisan saya tuh dokter banget ya Bu.
Karena kalau tulisan dokter itu jelek, jadi harap maklum. Kemudian di sini ada namanya godop. Kalau nggak bisa baca bilang aja. Karena saya aja kadang-kadang nggak bisa baca tulisan saya. Saking bagusnya, ya. Jadi ini ada namanya syahwat, ada namanya godop. Ini pembantunya kolbu, ya. Syahwat dan godop ini oleh Imam Ghazali sering disebut menjadi namanya. Jadi ini disebut sebagai nafsu. Paham ya sampai sini? Nah, ada juga jiwa itu dia punya penasehat, Bu. Disebut apa penasehatnya? Akal. Ya. Nah, nafsu dan akal ini bentuk fisik ya. Bentuk fisiknya. Bentuk fisiknya ada di mana, Bu? Ada di mana bentuk fisiknya? Kalau jiwa fisik kita bicara akal, kalau mikir gimana, Bu? Otak. Nggak sadar ya kalau punya otak. Banyak loh Bu orang nggak sadar punya otak, ya nggak? Makanya suka dibilang ini orang kok kayak gini sih, otaknya di mana? Tuh kalau punya otak. Iya kan? Nah, secara fisik kita punya yang namanya akal ini. Mbak bisa next slide nggak? Kayaknya ada gambar otak di situ. Saya mau tunjukkan. Jadi sebenarnya itu fisik ada bentuknya, cuman karena kita nggak mungkin belah otak ya Bu ya. Kalau ngaca kan nggak kelihatan tuh bentuk otaknya di mana. Matur nuwun sangat. Nah ini Bu contohnya ya. Yang sering kita singgung ada kita punya namanya sistem limbik. Nah ini nih. Maka kenapa kok nafsu, syahwat dan godop ini masuk fisik? Karena sistem limbik ini yang ngurusin masalah salah satunya ya ada emosi di situ, tapi emosi yang nggak pakai dipikir. Contohnya syahwat apa Bu? Kalau lapar, syahwat bukan? Lapar kan ya, terus pengennya makan. Itu syahwatnya bilang gitu. Mau makan. Godop itu masih ya bagian dari nafsu. Godopnya nafsunya tadi lapar, pingin makan, ya. Kalau lapar sampai kelaparan biasanya terus, emosian, bukan saya loh yang dijawab ya. Oke, ketika kita lapar, itu nafsu kita. Terus kita biasanya mikir apa? Mau makan apa? Ya kan? Aktivitas otak juga. Akal. Yang mikir itu Bu, bagian namanya korteks prefrontal. Ya. Bagian namanya korteks prefrontal. Itu adalah ini loh, kalau ibu-ibu ngaca, biasanya lihat ini udah berkerut apa, belum ada jerawatnya apa enggak, ini kulitku glowing apa enggak gitu ya. Di balik kening ini ada namanya korteks prefrontal yang menghasilkan akal. Maka ketika kita lapar, kondisi jiwa, nah jadi aktivitas jiwa itu berdasar ini. Jadi ketika kita lapar itu aktivitas jiwa kita pada ranah nafsu ini. Ya. Jadi ini semua nama jiwa ini. Tinggal aktivitas kita di mana? Ketika kita berpikir mau makan apa? Makan yang enak apa ya? Apa Bu yang enak? Bakso? Seblak itu akalnya gitu ya. Tapi mungkin ada yang terus berpikir, aku mau udah usia segini, kepala 4 sudah harus menjaga makanan lebih sehat. Kayaknya aku akan salad aja. Itu aktivitas akal. Lalu ada satu lagi di sini,
Selain akal, nah saya kasih biru aja. Namanya adalah al-adl. Nah, apa lagi ini ya? Oke, nanti saya jelaskan. Nanti saya contohkan, Bu. Apa ini? Inilah value. Value apa? Yaitu syariat. Jadi tadi kalau ibu nafsunya lapar, terus ibu mikir mau makan apa, kolbunya ini terus berbicara. Jadi kolbu dengan al-adl inilah spiritual, Bu. Ini, ya. Ini makanya kalau nggak saya gambar, bingung. Mau saya gambar aja jenengan bingung ya. Nanti harus dijelaskan begini. Kalau pakai PPT susah. Maka kolbu dan al-adl ini. Jadi ada kolbu, ada ruh ya. Tapi Imam Ghazali menyebutnya jadi satu aja kolbu. Disinilah ada nilai-nilai fitrah kita sebagai hamba Allah. Maka ketika kita tadi berpikir makan, kita kemudian aktivitas jiwa kita masuk ke kolbu, kita mikir makan yang enak tapi halal apa? Oh, nggak cuma halal, tapi halal dan thayyib apa? Nah, disinilah aktivitas jiwa kita sudah masuk pada tingkatan kolbu atau yang namanya kolbunya yang beraktivitas pada waktu itu. Maka ketika ada nilai-nilai syariat, nah disinilah nilai kebenarannya. Oh, makanan itu yang harus halal dan thayyib. Halal dan thayyib itu kriterianya apa? Nah, ilmunya di sini. Maka semua seluruh aspek kehidupan kita itu aktivitas jiwa tinggal di mana? Di mana dia sedang berada. Kalau ibu sukanya emosi, marah, sedikit-sedikit terpancing, ya, masih ada dendam, masih ada rasa mangkel dan lain sebagainya. Ini di sini, Bu. Godop ini memang itu mekanisme pertahanan sebenarnya. Ya, dia masih di ranah nafsu. Tapi ketika kita berpikir, penting nggak sih saya marah? Marah buat apa sih? Ini akalnya mikir. Tapi kemudian ketika, oh iya, saya nggak seharusnya marah sih. Ini sebenarnya jalan pahala, jalan ladang pahalaku. Kalau aku sabar, maka ada pahala dari Allah, ada hikmah dan lain sebagainya. Inilah aktivitas jiwa kita, kolbu yang sudah diilmui oleh al-adl. Paham nggak, Bu, sampai sini? Paham ya? Nah, yang membedakan itu adalah aktivitas jiwa setiap orang tuh nggak sama. Mentok-mentok yang ada cuma sampai akal, tapi nggak ada nilai-nilainya. Maka keputusan-keputusannya seringkali masih diselubungi oleh nafsu. Karena apa? Kolbunya kosong, al-adlnya nggak punya, ilmunya nggak ada. Aku kok hidupnya menderita terus ya. Saya ini orang baik loh, Dok. Saya ini sholat, saya ini ngaji. Tapi kok Allah begini? Oh, ada pasien-pasien yang seperti itu. Itu karena aktivitas jiwanya belum sampai di sini. Maka apa ketika kita sudah memiliki ilmu tadi, value tadi, itu kita bisa menarik yang namanya ada satu hal di dalam otak kita yang penting, ya, dia penguasa. Dan kalau penguasa ini salah, maka salah semuanya. Apa namanya? Saya tulis di sini. Penguasa, ya.
Nih ya, namanya wahmiyah. Wahmiyah atau kita sebut juga maksudnya adalah, jadi kira-kira Bu, kalau ini value, jadi yang membedakan jiwa ilmunya sekuler dan ilmu jiwa dalam Islam itu ini Bu, value ini, al-adil ini yang membedakan. Karena al-adil itu nilai-nilai syariat. Kalau kita, kok saya dapat ujian masalah hidup seperti ini ya, coba kalau kita nggak punya value syariat, bisa nggak menarik hikmah? Kalau kita nggak bisa menarik hikmah, hidupnya penderitaan terus dong, ya kan? Maka kenapa kita butuh aktivitas jiwa sampai pada dengan kolbu yang diliputi oleh value syariat ini, supaya kita bisa menarik yang namanya wahmiyah. Karena yang namanya bahagia itu tidak selalu semuanya kenikmatan. Tapi bahagia itu salah satunya adalah bisa mengambil hikmah dari penderitaan. Secara nafsu, secara akal yang belum diliputi syariat, berpikir, wah aku nelongso banget ya, suamiku tuh begini, kok ini ujian banget ya Allah, di luar harapan saya, aku pengennya punya suami begini-begini. Tetapi ketika kita paham, karena kita punya ilmu, karena kita punya value syariat, ternyata ini ladang pahala. Maka kalau memang Allah lagi mendidik supaya tujuan hidupku bukan suami manusia, itu titipan. Tapi ketika kita berpikir bahwa rumah tangga ini, hubungan ini adalah karena Allah, untuk mendapat ridho Allah, yang kita lakukan semua tujuannya Allah, di sini aktivitas jiwanya berpindah lebih atas lagi, punya value, maka kita bisa menarik hikmah. Kalau sudah bisa menarik hikmah, kira-kira masih cemas nggak? Soalnya tahu loh, ini dalam tanda kutip penilaian manusia penderitaan, tetapi ternyata hadiahnya surga. Loh, dapat kipas angin sama dapat surga gampang mana Bu? Iya, Ibu kalau batal janjian sama temen 3 kali dapat payung ya loh. Tapi kalau surga kan nggak begitu, ya kan? Sampai sini paham ya Ibu? Nah, oke. Ya, saya lanjutkan. Next slide Mbak. Mbak. Nah, ya ini tadi secara fisik ya di otak tadi, kemudian di dalam otak itu ada kimia otak ya, zat-zat kimia otak atau bahasa medisnya kita sebut neurotransmitter ya. Ya ini untuk pengetahuan aja ya. Inilah zat kimia otak ini yang berpengaruh pada suasana hati. Jadi ada serotonin, dopamin, norepinefrin, GABA, ya ini itu diketahui saja. Baik, next slide. Minta tolong Mbak. Kayaknya diturunin. Apa? Oke, ya. Nah, bagaimana orang yang sehat jiwa kok bisa sakit jiwa? Ibu-ibu di sini semua bisa sakit jiwa atau yakin bakal selamat dari gangguan jiwa? Mau jawab bisa gitu, tapi nggak mau ya. Oke, gimana ya orang yang tadinya sehat jiwanya kok bisa lalu disebut sebagai sakit jiwa? Utamanya kemarin waktu COVID tuh ibu-ibu, banyak pasien di dalam ruang praktek saya yang mengatakan, dok dulu saya tuh nggak kayak gini loh, saya orangnya pergaulannya luas, saya aktif kesana kesini gitu ya, tapi sejak COVID saya ini jadi takut keluar rumah. Contohnya seperti itu. Nah, jadi tadi kita berbicara manusia tadi kan melihat secara komprehensif ya. Nah,
Secara biologis bisa jadi orang terganggu karena misalnya ini agak kebalik ya ini ya tulisannya belum saya edit. Misalnya terjadi kecelakaan atau menggunakan alkohol atau memang ada perubahan dalam struktur ya, dalam di otaknya gitu ya, atau tadi zat kimianya tidak seimbang, secara biologisnya seperti itu. Nah, tapi dalam hidup tadi Ibu, dari kecil sampai kita dewasa, ada namanya pola asuh orang tua. Bagaimana orang tua mengasuh kita? Tadi kayaknya Ustadz Isnan udah menyinggung juga ya soal itu. Ya. Bagaimana orang tua mengasuh kita? Bagaimana kita dipahamkan soal akidah? Bagaimana kita diberi contoh oleh orang tua ketika kita menghadapi masalah? Coba ibu-ibu kalau menghadapi masalah dalam hidup ini, ada nggak yang terpengaruh oleh karena melihat orang tuanya? Atau oh dulu bapakku itu atau ibuku ketika punya masalah beliau begini. Ada yang ingat? Iya kan? Di waktu perjalanan hidup kita kan kita memodel orang tua kita, ya kan? Kemudian kita sekolah, kita punya teman, kita punya guru, lingkungan, bagaimana membentuk diri kita. Mungkin ada yang punya circle baik, tapi ada juga orang yang circle-nya nggak baik. Dia sering dihina temannya misalnya, dibully, atau dia dikucilkan oleh teman, gitu ya. Itu kan membentuk persepsi dirinya, membentuk bagaimana kemudian seseorang itu menjadi dirinya, gitu kan. Banyak hal dalam perjalanan hidup yang kemudian membuat jadi dia sekarang, jadi Bu Lili sekarang, jadi panjenengan sekarang. Itu terbentuk oleh apa yang kita lewati tiap fase kehidupan kita. Nah, dan dalam perjalanan hidup itu kan kita nggak mungkin tadi nggak punya masalah, betul? Iya kan? Jangankan sama orang lain, sama diri kita aja kita bisa punya masalah, iya kan? Sering nggak kita itu mikir, apa bagusnya gini apa begitu ya? Itu sebenarnya kalau kita lagi ada konflik diri, itu sebenarnya lagi percakapan antara nafsu kita, akal kita, kolbu kita sama al-adil. Maka ketika kita bertanya-tanya tadi, ngobrol sama diri kita, kalau al-adil kita kosong, itu overthinking terus akhirnya, nggak ketemu penyelesaiannya. Karena nilai-nilainya masih belum ada. Gitu. Nah, kalau kita kuat atau bisa menghadapi berbagai permasalahan itu dengan mekanisme pertahanan yang benar, yang sehat, apalagi kalau kita seorang muslim, maka mekanisme pertahanannya ya harus ada nilai-nilai syariatnya. Maka kita insya Allah tidak akan terganggu jiwanya. Tetapi ketika seseorang itu sudah lelah dengan stresor, dengan tekanan, ini stresornya satu rumah Bu Dokter, nggak satu rumah, satu ranjang stresornya. Setiap lihat suaminya stres, terus gimana nih? Nah itu kalau nggak kuat bisa muncullah berbagai gejala dan itu bisa menjadi gangguan. Next slide Mbak. Slide berikutnya. Nah, maka apa yang disebut gangguan jiwa? Kalau kita bicara jiwa, maka kita bicara pikiran, perasaan, perilaku. Maka ketika terganggu pikiran kita, perasaan kita, nah maka bisa terganggu juga perilaku kita. Contohnya apa? Misal kita ya tadi merasa takut, tapi takut yang tidak masuk akal. Kalau ibu di sini terus ada ular, nah mbak operator mbak di situ terus ada ular di situ, dia cemas takut, wajar nggak? Wajar, itu mekanisme pertahanan diri. Kalau nggak takut ya malah sampai digigit dia nih ya. Nah tetapi kalau misalnya
Di antara teman begini, tiba-tiba ibu merasa deg-degan, nggak bisa nafas. Ini kok orang-orang kayaknya semua memperhatikan saya ya. Keringat dingin, nggak nyaman. Akhirnya ibu keluar. Tapi apakah benar orang satu ruangan ini cuma lihat panjenengan atau enggak? Enggak tahu. Jadi itu kan sesuatu yang sebenarnya kenyataannya tidak seperti itu. Nah itu terganggu tuh. Pikirannya terganggu. Kalau pikiran perasaan terganggu, ini berlangsungnya sehari mungkin nggak terasa, seminggu mungkin masih oke. Kalau sebulan, ada yang baru datang itu setelah mengeluhnya 1 tahun. Kira-kira menderita nggak, Bu? Apa penderitaan yang muncul? Bisa gangguan tidur, sulit konsentrasi, ya, otot-ototnya tegang dan lain sebagainya. Kalau penderitaan ini terus, ibu kalau susah tidur semalam mungkin masih oke. Tapi kalau seminggu ibu nggak bisa tidur dengan nyaman, rasanya gimana? Lemes, badannya nggak enak, moodnya jelek, betul? Semua jadi diserang gitu ya, karena nggak bisa tidur. Maka tentu akan memunculkan gangguan ya, baik itu fungsi perannya maupun hubungan sosial gitu. Nah, mungkin yang ibu rumah tangga jadi tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai ibu rumah tangga dengan baik. Anaknya dimarahin terus, suaminya salah terus gitu. Ya. Yang tadinya mungkin dia bekerja tidak bisa bekerja dengan baik. Jadi fungsi dirinya terganggu. Nah, ini gangguan jiwa. Slide berikutnya. Oke, ada ciri-ciri atau secara umum gejala dan tanda yang bisa kita amatin ya. Ini secara umum. Pertama, yaitu kalau ada gangguan tidur. Dan itu berlangsung minimal 2 minggu. Jadi kalau baru semalam, 2 malam ya belum ya. Gangguan tidur. Gangguan tidurnya bisa apa? Bisa di awal. Ini biasanya khas gangguan tidur pada orang yang cemas. Ya, misal gini, biasanya ibu jam 9, jam 10 itu bisa tidur. Tapi ini kok susah sekali. Mereng kanan, mereng kiri, sudah merem. Aduh, lampu udah dimatiin nggak tidur-tidur. Entah nanti jam berapa. Itu gangguan tidur di awal. Khas pada orang cemas. Ada gangguan tidur di akhir. Kalau di akhir, awal bisa tidur, tapi nanti terbangunnya cepat. Ya, misalnya jam 9 tidur, jam 1 udah bangun. Kalau dia bangun terus bisa tidur lagi nggak masalah. Tapi yang gangguan tidur di belakang ini biasanya dia nggak bisa tidur lagi. Itu khas pada orang depresi. Yang sering terjadi adalah sudah susah tidur di awal, lalu tidur sebentar sudah bangun nggak bisa tidur lagi. Memang banyak orang cemas depresi. Oke, itu. Kalau susah tidur dan itu berlangsung 2 minggu, kira-kira konsentrasinya terganggu nggak? Terganggu. Ya. Kemudian yang ketiga, fatigue. Fatigue itu adalah kelelahan sekolah, mengurusi rumah, gitu ya, dan lain sebagainya seperti biasa. Tetapi rasa lelah yang ibu rasakan luar biasa, itu namanya fatigue. Jadi kelelahannya itu nggak sebanding sama aktivitas yang biasa dijalankan. Kemudian yang keempat, mialgia. Mialgia itu adalah nyeri otot. Nah, itu setiap orang biasanya punya khas mialgia sendiri. Ada orang yang kalau dia sedang dalam tekanan yang kuat, dia yang sakit itu punggung atas.
Kalau saya punggung atas. Jadi kalau misalnya lagi banyak aktivitas pekerjaan yang menuntut deadline harus mikir segera itu, mialgianya, nyerinya di punggung atas. Tapi ada juga yang di leher, ada juga yang di kepala jadi pusing. Bahkan saya punya temen, dia kalau lagi stres berat banyak hal yang harus dia kerjakan, dia tuh nyerinya tuh di kempol, bukan kempol, betis. Iya, ada yang seperti itu. Nah, ini 4 hal ini kalau berlangsung minimal 2 minggu, boleh deh cek ke profesional. Oke, next slide. Oke, karena judulnya cemas, maka sedikit saya sampaikan tentang cemas. Slide berikutnya. Biasanya kalau orang cemas itu identik dengan rasa apa, Bu, cemas ini? Khawatir, takut. Nah, maka ini cemas itu kita sebut juga sebagai what if syndrome. Apa itu what if syndrome? Kalau orang Jawa bilang itu, engko nek ngene piye, engko gek ngene, engko gek. Kalau orang Jawa bahasanya gitu. Bagaimana ya kalau nanti begini? Jangan-jangan nanti akan begini. Nah, itu orang cemas biasanya begitu. Padahal sesuatu yang dicemaskan itu belum tentu terjadi. Slide berikutnya, Mbak. Nah, jadi ini loh bedanya takut sama cemas. Ini perumpamaannya ada ikan kecil berenang di lautan. Kalau ikan yang takut itu dia berenang terbirit-birit karena beneran ada ikan besar mau makan dia. Itu takut. Tapi kalau ikan yang cemas, dia itu berenang terbirit-birit, tapi dia cuma mikir, nanti kalau tiba-tiba ada ikan besar mau makan aku gimana? Tapi ikan besarnya nggak ada, itu cemas. Gambarannya seperti itu, ya. Oke, slide berikutnya. Nah, cemas ini melibatkan beberapa bagian otak. Ada tadi ya, sudah saya tunjukkan amigdala. Nah, amigdala ini bagian otak yang ketika kita merasa cemas, maka amigdala ini menjadi terlalu aktif. Ya, dia akan mengirimkan sinyal bahaya, bahkan walaupun sebenarnya ancamannya itu nggak ada. Nih kerjaannya amigdala ini. Ya. Nah, amigdala ini memicu pelepasan hormon stres. Hormon stres apa? Nih ibu-ibu udah sering dengar ya, ada yang namanya adrenalin dan kortisol. Untuk apa? Mempersiapkan diri kita ini mau fight atau flight. Jadi ini mau kita hadepin atau kita mau lari dari masalah itu. Tapi ini padahal ancamannya belum tentu ada. Oke, berikutnya. Ada bagian tadi namanya PFC, prefrontal cortex. Ya. Ketika cemas ya ini ya, prefrontal cortex ini yang bertanggung jawab mengambil keputusan untuk mengendalikan emosi. Itu kerjaannya PFC ya Bu ya. Nah, selama kita cemas, kalau orang cemas, maka aktivitas otak ini, prefrontal cortex itu menjadi melemah atau jadi kurang aktif. Kenapa? Karena amigdalanya aktif. Jadi otak itu Bu, kalau satu bagian sisi otak itu aktif, maka bagian yang lain itu meredup. Dia tidak bisa jadi tidak akan aktif bersama-sama enggak. Jadi ketika tadi kan amigdalanya lagi ini banget, maka PFC-nya dia melemah. Nah, akibatnya apa? Maka PFC-nya, otak berpikirnya tadi melemah, akibatnya kemampuan untuk berpikir logis dan menilai situasi secara rasional itu menjadi terganggu. Ya, inilah yang kemudian memperparah rasa cemas atau rasa khawatirnya. Karena nggak bisa mikir logis.
Slide berikutnya. Oke, ada namanya anterior cingulate cortex atau kita singkat ACC ya. Ini pada orang cemas dia menjadi hiperaktif. Sehingga apa? Orang yang cemas menjadi lebih sensitif. Sensitif apa? Terhadap ancaman atau stresor yang kecil sekalipun. Jadi mestinya sesuatu itu nggak perlu berlebihan dicemaskan, tapi karena dia sensitif, ya menjadi hiperaktif, dia jadi cemas banget. Padahal masalahnya nggak rumit-rumit amat. Gitu. Nah inilah bagian anterior cingulate cortex ini yang berkontribusi pada rasa khawatir yang terus-menerus, ya. Jadi dia ini memberikan sinyal bahaya, gitu. Walaupun tadi kenyataannya itu tidak membahayakan sebenarnya, tapi karena dia hiperaktif. Slide berikutnya, ya. Nah, jadi hal-hal ini tadi, ya, alarm anxiety ini akan memicu ya peningkatan hormon adrenalin, noradrenalin, dan kortisol yang tentu ini berdampak pada kinerja tubuh kita. Maka slide berikutnya, Mbak. Nah, apa respon cemas jangka pendek biasanya yang dirasakan? Misalnya denyut jantungnya meningkat. Ibu sering deg-degan gitu kalau cemas rasanya? Nah, itu respon jangka pendek. Ya, tekanan darah bisa meningkat. Nafasnya, kalau ibu lagi cemas, nafasnya terasa cepat nggak? Rasa cepat, ya. Terus ibu menjadi tegang otot-ototnya, ya. Atau ada juga yang keringatnya berlebihan sampai tangannya basah, misal, ya. Kemudian tadi kewaspadaannya meningkat, ya. Bahkan bisa jadi mulutnya kering, ya. Dan pengaruh juga ke pencernaan, bisa mual-mual. Ya, ini respon cemas jangka pendek. Yang jangka panjang apa? Nah, kalau jangka panjangnya, kalau ini cemas kok terus-terusan, maka ya ototnya secara ketegangan otot yang kronis gitu ya. Dan bisa tadi gangguan tidur, ya, gangguan tidur, kemudian meningkatkan resiko terjadinya hipertensi dan penyakit jantung, ya. Kemudian tadi bisa juga gangguan pencernaan. Ada yang kalau lagi stres, tertekan, rasanya pencernaannya ini kayaknya asam lambung saya naik, gitu. Ya, ada ya, ini sering yang itu yang terjadi gitu. Kemudian apa? Penurunan sistem imun. Nah, gangguan konsentrasi dan memori, kelelahan fisik dan mental, dan juga terjadinya resiko gangguan kesehatan jiwa yang lain, misalnya depresi, gitu ya. Ini respon cemas jangka panjang. Nah, jadi kita perlu memahami bahwa cemas itu normal atau nggak normal? Normal. Tetapi gimana saat tidak normal? Nah, jadi kalau kita mencemaskan, misalnya anak saya harusnya pulang jam 7 malam, ini kok udah jam 9 belum pulang, ya wajar cemas ya. Tapi menjadi nggak normal kalau itu sampai ketakutan atau kecemasannya itu berdasarkan asumsi yang salah, ya. Tadi kogek-kogeknya itu kemudian menjadikan dia sangat ketakutan. Atau dia kecemasannya itu sampai mengganggu kemampuan dirinya, ya. Jadi tidak bisa mengatasi masalah, nggak bisa mengatasi situasi yang sulit. Cemas yang tidak normal itu muncul dalam jangka waktu lama. Kalau cemas normal biasanya sebentar aja bisa diatasi, ya. Nah, kalau itu gangguan cemas, itu biasanya ada fase alarm atau serangan panik. Ya, misalnya kayak tadi, di tengah orang banyak, tiba-tiba dia sesek, kayak nggak bisa nafas. Waduh, aku kok kayak tercekik ya, gitu. Nah, serangan panik. Kemudian yang tidak normal ya, ketakutan atau kecemasan muncul bahkan pada situasi yang sebenarnya itu tidak mengancam atau relatif ringan sekali ancamannya. Gitu ya. Jadi cemas itu normal
Tetapi pada situasi-situasi tertentu bisa menjadi tidak normal. Next slide. Nah, kira-kira ibu-ibu, kalau ibu-ibu mengalami gangguan kecemasan seperti tadi ya, kemudian ibu jadi susah tidur, susah konsentrasi, fisiknya terpengaruh, dampaknya kira-kira apa Bu? Hah? Apa? Gampang? Tegang. Terus sama anaknya jadi gimana kalau tegang? Hah? Gampang marah. Iya, sama suaminya lebih marah lagi. Suaminya nggak salah apa-apa diomelin gitu. Jadi kemudian apa Bu dampaknya pada situasi rumah tangga? Jadi mengganggu ya, nggak harmonis. Ini kok istriku ngajak bersih tegang terus gitu. Kira-kira suami betah di rumah nggak Bu kalau istrinya? Oh enggak ya. Enggak, karena laki-laki itu fitrahnya kalau pulang pengen rumah tangga itu tenang. Ya, kalau istrinya nggak tenang, gimana dia mendapatkan ketenangan? Jadi sangat berpengaruh ya Bu, kondisi jiwa kita sebagai ibu, sebagai istri itu sangat mempengaruhi situasi kondisi rumah tangga. Kalau pagi-pagi ibu-ibu nadanya sudah 7 oktav, bangun gitu ya. Ibu-ibu pagi-pagi sudah suaranya kira-kira seharian itu situasi rumah gimana Bu? Kayaknya anaknya aku cepet-cepetan berangkat aja lah, aku pulang nanti malam ya Bu gitu. Karena nggak enak, nggak suka ya, situasi rumah jadi tidak nyaman. Maka nah, apa nih coping mekanisme yang tepat? Karena kita semua ibu-ibu punya masalah ya. Coba ada yang mau sharing ibu tuh kalau lagi sumpah, banyak pikiran, aduh ini kok banyak hal yang harus dipikirkan secara serius. Anak menguji, suami menguji, ibu-ibu ngapain? Masya Allah. Tapi insya Allah kalau tahajudnya benar sembuh sih Bu. Ya. Apalagi? Nulis. Kalau yang senang nulis lakukan, atau biasa kita sebut journaling ya. Tulis saja. Oh kan nulis itu bebas karena yang baca kita sendiri. Mau marah kayak apa tulis saja. Jengkel kayak apa tulis saja. Apalagi? Kenapa? Oh betul, datang ke kajian. Kenapa Bu? Datang kajian itu satu dapat ilmu, dua ketemu teman-teman. Biasanya habis kajian makan-makan. Itu Bu meningkatkan hormon dopaminnya. Habis itu sharing-sharing sama teman-temannya, gitu kan? Jadi hormon dopaminnya naik, rasanya senang, pulang, bahagia gitu ya. Tadi udah merutis yang pedes gitu ya. Daripada kata-kata aku yang pedes, mending sambelnya yang pedes gitu ya. Apalagi datang lagi, tidur. Ada tapi memang orang kalau jengkel dia tidur. Olahraga, betul. Olahraga karena itu akan mengaktifkan hormon-hormon bahagia juga, gitu ya. Apalagi bersih-bersih, wajib Bu. Iya. Jadi kalau rumah ibu kotor malah lagi ini ya. Kalau rumah ibu bersih, ini kayaknya pemilik rumahnya ini lagi stres ini. Tapi ada Bu, ibu-ibu itu yang kalau lagi tertekan, cemas atau lain sebagainya tuh ngusek kolah Bu, ngusek. Makanya kamar mandinya bersih, udah bersih dikosek lagi sama dia. Daripada ngomel sama suaminya, dia mending ngusek kolah. Oke, apalagi? Ya, olahraga mungkin juga
mengambil waktu misalnya untuk relaksasi gitu ya, itu cara yang sebenarnya kita udah tahu ya. Mungkin mengambil waktunya, kalau suaminya pengertian, alhamdulillah. Ini kayaknya saya nitip anak-anak dulu deh, 2 jam kemana? Ke salon. Ya, banyak hal bisa kita lakukan. Tetapi yang harus kita ingat dalam coping mekanisme tadi, Bu, jangan meninggalkan nilai-nilai syariat tadi. Ya. Jadi coping mekanisme selama itu sehat dan tidak meninggalkan nilai-nilai syariat, maka itu boleh. Olahraga boleh, tapi syar'inya jangan ditinggalkan. Kesaluan boleh, tapi syar'inya jangan ditinggalkan. Gitu ya. Jadi apapun coping mekanismenya, tapi value-nya, syariatnya harus kita ingat. Oke, next slide. Ini ya Bu, jangan kita mendiagnosis diri kita sendiri. Kok kayaknya apa yang disebutin sama dokter Dea itu aku banget ya. Jangan self-diagnose ya. Akan banyak Ibu temukan di internet alat-alat screening tentang kecemasan, depresi, dan lain-lain. Tapi ingat, screening itu berbeda dengan assessment ya. Jadi kalau screening itu hanya kemungkinan aja, kecenderungan, tetapi dia bukan diagnosis. Slide berikutnya Mbak. Nah, ibu-ibu boleh kalau mau cek-cek ada kuesioner, boleh klik di pdskji.org. Jadi pdskji itu adalah Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia. Di situ ada swaperiksa cemas, swaperiksa trauma, swaperiksa depresi. Tapi ingat itu bukan alat diagnosis. Ya, slide berikutnya. Nah, kalau screening itu misalnya hasil screeningnya kok saya masuk kategori masuk skor yang cemas nih, maka masih perlu dilakukan assessment karena screening tadi bukan diagnosis. Di mana? Ke dokter, ke profesional. Boleh ke psikolog klinis dulu boleh, atau mau langsung ke dokter jiwa juga boleh. Toh biasanya kalau psikolog klinis melihat oh ini penyelesaiannya harus ada intervensi obat, beliau-beliau ini akan merujuk juga ke dokter jiwa. Tapi kalau sudah selesai di psikolog klinis, bagus juga. Berarti bisa diselesaikan di ranah psikoterapi. Nah, maka kalau sudah assessment, itu sudah penegakan diagnosis dan dilakukan oleh profesional. Slide berikutnya. Terus kapan nih saya harus mencari pertolongan? Apa nunggu saya nggak tidur sebulan? Jangan ya Bu ya, bisa terganggu apalanya kalau sebulan nggak tidur. Ya, jadi ketika kita tidak mampu untuk menangani masalah sehari-hari, kok rasanya saya udah penuh nih, kayaknya kok otak saya udah susah berpikir, ya, karena gangguan konsentrasi kan? Ya. Atau tadi muncul masalah-masalah fisik, Ibu sedikit-sedikit ke dokter, apa sakit kepala, sedikit-sedikit ke dokter sesek, sedikit-sedikit ke dokter sakit perutnya. Ya. Ini kok saya cuma ngapelin dokter aja, minum obat selesai sakit lagi, ke dokter lagi. Nah, itu bisa jadi underlying-nya adalah masalah psikis. Kemudian perubahan perilaku, misalnya menarik diri. Tadinya Ibu punya teman, ini kok mbak sebelahku nih biasanya tiap kajian ada loh, setiap minggu aku ketemu, ini kok sebulan nggak nongol ya. Coba peduli Bu, sebulan nggak nongol kemana? Jangan-jangan dia nggak mau keluar rumah. Jangan-jangan udah mengurung diri di kamar. Itu perubahan perilaku. Ya. Kemudian ada penyalahgunaan jadi minum alkohol atau narkoba. Ya, tapi insya Allah di sini nggak ada ya. Atau ini banyak Bu, perilaku melukai diri sendiri. Pasien saya lebih dari 50% itu anak remaja. Dan mereka banyak sekali yang melakukan self-harm. Bu, biasanya kalau tidak di sini, saya pernah punya pasien. Di sini tahu nggak istilahnya tuh ngebarcode? Tahu Bu ngebarcode?
Jadi mereka itu menyayat-nyayat, ya bentuknya kan kayak barcode ya, garis-garis gitu. Saya punya pasien Bu, menyayatnya nggak di sini karena takut ketahuan orang tua. Tahu dia menyayatnya di mana? Di paha dalam. Ya, jadi ya kalau ngobrol sama anaknya sambil dilihat-lihat ya Bu ya. Tapi jangan juga kayak orang mana lihat, jangan gitu juga ya, caranya harus cara yang halus gitu ya. Nah, kemudian kapan cari pertolongan? Ya tadi kalau ada kecemasan, ketakutan yang berlebihan, hiperaktif ya, gelisah ya, yang menetap, terganggu ketika ada orang mau berinteraksi dengan dirinya ya. Terus mungkin bisa juga muncul mimpi buruk, emosinya nggak stabil, sedikit-sedikit pengen marah, mungkin ada yang sampai menyerang atau mengamuk, ya itu emosinya nggak stabil. Kemudian kalau pada anak temper tantrum ya, kemudian ada perubahan yang bermakna pada pola makan atau pola tidur. Nah ini perubahan itu bisa jadi kurang, misalnya jadi nggak pengen makan, nggak nafsu, makan mungkin sehari cuma 3 sendok, bukan diet tapi ya, tapi memang karena nggak ada nafsu makan, atau jadi makan berlebihan. Begitu juga dengan tidur, kurang tidur, nggak bisa tidur, atau jadi tidur terus. Ya. Kemudian perubahan pada performa kerja atau kalau anak sekolah, misalnya prestasi di sekolah. Oke, nah maka bunda-bunda ada pertanyaan, terus gimana nih langkah awalnya untuk membantu keluarga yang sudah aktif? Maka tadi kalau kita melihat aktivitas jiwa tadi, ada yang namanya al-adil tadi, nilai-nilai syariat itu bisa kita dapatkan dari mana Ibu? Dari ilmu. Langkah awalnya melalui ilmu. Maka ilmu itu penting sekali. Ilmu apa? Ya tentu utamanya adalah ilmu yang menuntun kehidupan kita. Nah, kita tinggal bertanya, kita ini sebagai hamba Allah itu, kita asalnya dari mana? Tentu dari Allah kan asal kita. Ibu punya HP mereknya apa Bu? Samsung. Oke, dulu waktu beli HP baru, Ibu mau mengoperasikan HP-nya yang dibaca buku dari mana? Samsung. Kalau Ibu baca bukunya Nokia, HP-nya jalan nggak? Nggak jalan, bukan yang buat. Maka menjalani kehidupan termasuk dalam berumah tangga, kita perlu ilmu. Ilmunya dari siapa? Ya pencipta kita. Kalau pencipta kita Allah, maka ilmu Allah petunjuknya sudah ada Bu. Peta kehidupannya udah ada. Di mana? Di Al-Quran. Dan Allah berikan contoh pada kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka alhamdulillah sudah ada rutin kajian sirah ya. Di sini sirah itu menarik sekali. Gurunya sama dengan guru saya ya, Ustazah Lilis. Belajar sirah itu tidak sekedar kita lihat sejarah, bukan menghafal oh begitu, enggak. Tetapi yang paling penting adalah menarik refleksi dari sirah itu kepada kehidupan kita. Nah ini makanya alhamdulillah sudah ada forum belajar sirah, maka kita hendaknya bisa itu menarik benang merahnya pada kehidupan kita saat ini. Nah mau nanti belajar ya sama Ustazah Lilis. Oke, slide berikutnya ya. Jadi sakit atau gangguan jiwa itu sejatinya sama seperti kita sakit fisik benar-benar. Ya. Maka Allah aja mengatakan bahwa kami pasti akan menguji dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa disebut di situ dan buah-buahan. Berikan kabar pada orang-orang yang sabar. Nah sebenarnya ini kalau mungkin pastinya ada ya kajian sabar
Jadi sabar ini kalau dalam ilmunya Imam Ghazali itu sabar ini termasuk akhlak. Akhlak baik itu satu katanya sabar, tapi banyak sekali rinciannya. Gitu. Ya, itu coba slide berikutnya udah selesai ya. Ya baik, mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan sedikit dari saya, semoga bisa bermanfaat. Monggo selanjutnya apa Mas Irul? Mungkin ada pertanyaan dari para peserta, teman-teman, dibuka sesi tanya jawab. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Diana. Oh iya, saya cari di mana suaranya ya, baik-baik. Yang pertama saya ingin bertanya mengenai konsep manusia ya, menurut tadi yang sudah disampaikan. Saya pernah membaca ada konsep mengenai fuad. Nah, sebetulnya fuad itu apakah konsep tersendiri ataukah dia sudah merupakan gabungan gitu ya dari beberapa konsep yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Lydia ya. Nah, kemudian saya pernah juga mendengar bahwa fuad itu artinya adalah hati nurani gitu ya, kalau bahasa apa ya kasarannya kalau kita menerjemahkan secara kasar gitu. Nah, ini apakah benar atau tidak? Kemudian yang kedua terkait sama fase pertahanan itu ya, yang itu juga dipengaruhi oleh mungkin faktor internal dan eksternal, di mana eksternalnya adalah salah satunya pola asuh. Nah, bagaimana dokter kita melihat apa ya perkembangan kehidupan sekarang ini dibanding di masa lalu ya, di masa mungkin di masa saya atau mungkin sebelum saya itu kan anak-anak itu terbiasa dengan apa ya ungkapan dari orang tua yang itu mungkin terkadang tidak mungkin kalau dalam ilmu barat itu komunikasinya tidak humanis gitu ya, jadi akhirnya anak-anak itu berkembang menjadi pribadi yang tidak percaya diri misalnya, tapi mereka memiliki pribadi yang tangguh gitu ya, daya juangnya kuat. Nah, semakin kesini mungkin dan pengaruh dari ilmu juga dari ilmu barat dan khususnya ilmu psikologi yang mungkin tidak dilandasi dengan apa ya nilai-nilai Islam, jadi seperti pemikiran humanistik gitu ya, yang terlalu memanusiakan manusia sehingga akhirnya komunikasi itu juga tidak disertai dengan mungkin ada unsur edukasi yang sifatnya apa ya mungkin ke arah daya juang. Artinya komunikasinya tuh kalau saya pernah mendengar dari Ustaz Aat mungkin ya, mungkin dokter dia pernah mendengar, beliau psikolog ya, Adrian Rusdi gitu ya, bahwa pendidikan anak zaman sekarang itu cenderung lembek, terutama untuk anak laki-laki, sehingga akhirnya kepribadian mereka memang mereka percaya diri karena mungkin komunikasi yang positif gitu ya, tapi akhirnya kurang apa namanya kurang daya juangnya kurang kuat gitu, sehingga mungkin akhirnya sekarang kita banyak menemui remaja-remaja atau anak-anak yang punya kalau sudah mendapatkan sedikit tekanan mereka cenderung putus asa, terus akhirnya larinya bunuh diri dan sebagainya. Ini gimana dokter supaya kita apa ya mungkin kuncinya pada ilmu tadi ya, gimana secara konkret gitu ya kita menerapkan dalam komunikasi kita sehari-hari kepada anak kita sehingga mereka juga tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri tapi juga tangguh dari juang dan mereka terhadap stresnya. Mungkin begitu saja dokter. Terima kasih. Saya menelpon Diana ya pertanyaannya dari saya. Ya saya kalau mempelajari tadi secara mendalam saya, tetapi kalau kita lihat tadi secara harfiah artinya kan hati atau perasaannya. Maka itu ada di area bodok tadi Bu. Ya kalau Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, bodok itu nah di situ ada perasaan marah, sedih, senang, bahagia. Nah itu di area bodok itu.
Jadi ya tadi kalau kita bicara di bagian otaknya, ya perasaan itu ada di amigdala tadi. Cuman kontrol emosinya ada di korteks prefrontal. Ya otak itu kan bekerjanya semua bekerja sama. Ya itu. Nah, memang semua betul Bu, baliknya itu ilmu ya. Baik kita mau mengendalikan diri, mengendalikan emosi, mengendalikan nafsu kita, atau mau istilahnya disebut fuad, perasaan tadi, semua kendalinya semua harus ada isi ilmunya. Benar sekali, mendidik anak zaman sekarang itu luar biasa tantangannya. Karena apa Bu? Sobat, kita lihat. Kita ini arah berpikirnya memang sudah diarahkan. Sekarang kan orang ditanya, kamu mau sukses? Oh ya, mau sukses. Coba, makna sukses buat kamu apa? Pasti jawabannya berbeda-beda. Tadi betul, semua berangkat dari bagaimana orang tuanya mengisi, oh nak kamu tuh harus jadi orang sukses. Kemudian ibunya menggambarkan, kamu tuh orang sukses, besok kamu bisa jadi dokter misal. Oh berarti aku kalau nggak dokter nggak sukses. Besok kamu itu misalnya, kamu itu bisa punya rumah lebih, berarti sukses itu harus punya rumah bagus. Tapi orang tua suka nggak sadar kan kayak gitu. Kamu besok begini begitu, itu dia sedang menanamkan konsep sukses. Karena tadi dia ngomong, orang tuanya bilang, kamu menjadi orang sukses ya, besok begini begitu, begini begitu. Maka itulah yang dibentuk persepsi di otak dia, oh sukses itu begitu. Nah sekarang ini, apalagi saingan kita itu media sosial. Media sosial itu betul-betul perang pemikiran. Kata-kata siapa yang lebih dianut oleh anak kita, kata-kata kita atau kata media sosial? Ini perlu hati-hati banget Bu. Perlu hati-hati banget. Maka kenapa seorang ibu itu harus cerdas, harus belajar. Saingan kita loh media sosial. Anak-anak kita akan merasa lebih asyik ngobrol sama kita atau dia scroll IG, scroll TikTok. Itulah kenapa kita harus jadi ibu cerdas, gak cukup cerdas, tapi jadi ibu yang asyik dan menyenangkan buat anak kita. Jadi memang kita itu, Masya Allah Bu, sebenarnya ada kok ya forum Bapak sendiri ya, pasti Bapak juga sudah dikasih tahu. Cara berkomunikasi kita yang ngikutin perkembangan mereka ini gitu. Bahkan Bu, kita tuh kalau anak kita seneng misalnya, dia kok bisa main game apa, kita harus tahu game itu. Loh kita di rumah nggak ngajarin, tapi dia di sekolah punya teman-temannya yang ngajarin. Atau dia punya nih referensi tentang artis misalnya. Sekarang orang, anak-anak ditanya, kamu kenal nggak sama Ustadz siapa misalnya, nasional? Siapa itu? Tapi ketika ditanya selebgram, ketika ditanya ada itu pemain apa ya, siapa namanya, saya juga nggak kenal sih, tapi di kalangan anak-anak itu mereka kenal semua. Jadi anak masih usia SD, tapi followernya banyak banget. Kontennya konten game. Mereka lebih kenal itu daripada ustadz yang terkenal di Indonesia. Nah maka kita harus juga punya pengetahuan apa yang mereka suka, apa supaya ngobrolnya nyambung. Anak itu suka nggak suka ngobrol sama orang tuanya karena ibu nggak asyik, soalnya ibu diajak ngobrolin ini nggak ngerti. Memang menantang sekali Bu, menantang gitu. Jadi untuk bisa masuk dan mereka nyaman ya kita harus paham apa hal-hal yang mereka sukai, konten-konten apa. Kalau mereka suka sepak bola ya kita harus ngerti itu pemain-pemain sepak bola dunia yang mereka sukai gitu. Karena apa? Supaya bisa ngobrolnya nyambung, mereka jadi ngerasain ternyata ngobrol sama ibu asik ya, ibu tahu loh semua yang aku suka gitu. Di situlah baru kita masukkan nilai-nilai gitu. Makanya forum belajar ini penting sekali. Alhamdulillah dari ini apa namanya
Masjid Darussalam ya, memfasilitasi ya Mas untuk forum-forum belajarnya, dan sudah ada berbagai macam ya Mas ya, siros juga ada, lain sebagainya, itu Masya Allah. Jadi jangan tidak hadir Ibu, karena ilmu itu berkesinambungan, betul ya Mas Irul? Ya, kalau Ibu sering bolos, ya pasti ada sesuatu yang miss. Terus ilmu itu Bu tidak cuma dicatat di atas buku, ya, tapi belajar itu, dok saya itu sudah belajar loh, tapi kok masih Bu, belajar itu harus bisa menarik benang merah ke dalam kehidupan kita. Oh kemarin misal saya belajar dari Ustadz Ridwan topik apa misal, oh topik sabar misal. Kemarin Ustadz Ridwan mengajarin saya tentang kesabaran. Itu tidak hanya hitam di atas putih Bu, tetapi ketika Ibu dalam kehidupan ingat itu ilmu Ustadz. Oh ini ternyata penerapan dalam kehidupan. Jadi kalau ilmunya Ibu belum diterapkan di dalam kehidupan, ya baru sekedar tulisan di atas kertas berarti. Maka belajar itu sampai pada aplikasi Bu. Maka ketika tanya kepada Ustaz, kan begini, kenapa Ustaz? Kenapa Allah menguji saya seperti ini? Kenapa kok saya yang dipilih? Bukan itu pertanyaannya. Ketika sudah aplikasi ilmu, pertanyaannya Ustaz, kalau ada perkara kehidupan seperti ini secara syariat, fikihnya, penyelesaiannya seperti apa? Beda kan pertanyaan mengapa saya, kenapa kok begini dengan bagaimana penyelesaian secara syariat, itu beda. Nah maka ibu-ibu kalau yang catatannya di buku sudah tebel tapi kok masih galau terus, masih bingung terus, ayo coba aplikasikan. Jadi benar-benar ilmu itu kita terapkan dalam kehidupan. Kalau tidak paham, tanya dulu. Saya pun istrinya Ustaz Ridwan, Ustaz Suri itu guru saya. Kalau ada hal-hal yang saya sendiri masih butuh penjelasan, saya bertanya. Begitu nih,